Bu, menurut buku yang sering saya baca di buku tentang agama itu, najis adalah sejenis kotoran seperti itu, Bu. Contohnya seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan lain-lain. Mungkin lebih jelasnya Ibu yang menjelaskan. Gitu, Bu. Terima kasih. Nah, baik, menurut Sela yaitu najis kotoran kan ya, kotoran dari hewan apa aja. Baik, najis ini terdiri dari banyak kotoran. Kotoran itu kotoran hewan, kotoran apalah, darah, apa-apa terserah ya. Nah, najis ini terdiri dari berbagai macam najis, yaitu pertama najis muhallada, najis muhallada. Di sini ada yang tahu apa arti dari najis muhallada? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Berarti yang disebut dengan najis muhallada ini tidak ada yang tahu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang najis muhallada. Muhallada yaitu najis yang berat. Najis berat. Najis berat ini mempunyai banyak contoh, yaitu yang pertama contohnya bangkai. Yang berat-berat itu seperti anjing, air liur anjing, terus kayak bangkai, terus itu dah seperti air liur anjing, bangkai itu yang berat menurut Ibu, dan di penjelasannya juga seperti itu. Terus yang kedua yaitu najis muhaffafah. Yang kedua yaitu najis muhaffafah. Di sini ada yang tahu apa najis muhaffafah? Saya, Bu. Ya, silakan. Gini, Bu, najis muaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya seperti anak kecil yang baru lahir, anak laki-laki yang baru lahir yang cuma minum asinya seorang ibu gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dari Sela. Najis muaffafah yaitu najis yang ringan. Contohnya juga seperti air kencing laki-laki, anak laki-laki yang masih meminum ASI seorang ibu. Baik, yang selanjutnya yaitu najis mutawiyah, mutawasitoh. Najis mutawasitoh yang ketiga. Di sini najis mutawasito yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang. Di sini ada yang tahu contohnya najis sedang itu seperti apa? Saya, Bu. Ya. Saya akan menjelaskan apa itu najis mutawasito. Najis mutawasito sendiri yaitu najis yang yang tidak termasuk najis dari mualaba dan muaffafah. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Baik, menurut Ibu ya, Mbak Sela itu tadi Ibu menanyakan contoh-contoh, bukan malah arti dari najis mutawasito tersendiri. Ya, tidak apa-apa, Ibu maklumi. Sekarang Ibu yang mau menjelaskan apa itu najis mutawasito, yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang itu yang tidak termasuk dari najis muhallado sama muhaffafah. Seperti itu ya, sudah jelas. Contohnya itu seperti ada wujud, ada baunya, ada bentuk. Wujud itu kan sudah bentuk ya.
ada bentuk. Nah begitu. Terus yang selanjutnya yaitu perbedaan najis dan hadas. Perbedaan najis dan hadas itu tersendiri adalah najis yang berarti benda atau zat yang tertentu, yaitu najis semacam benda. Terus bukan suatu najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan. Najis dan hadas itu merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, najis seperti kalian mau beribadah ke musola, ke masjid, mau memegang Al-Quran, atau yang suci-suci menurut kalian itu, terus kalian itu mau berangkat ke musola, ke masjid, terus sandal kalian itu ada semacam kotoran ayam, kotoran anjing, itu menurut ibu itu adalah najis yang menghalangi kita kepada mau berangkat kepada sesuatu tempat gitu. Terus yang hadas ini seperti contohnya orang perempuan. Hadas itu seperti seorang perempuan yang lagi berhalangan, itu bisa dimaksud dengan najis atau najis dan hadas. Nah, hadas sendiri itu contohnya seperti tidak ada bau, tidak ada zat, tidak ada wujud gitu. Contohnya hadas itu tidak ada zat, tidak ada bentuk, tidak ada wujud. Ngerti kan? Nah, kalau yang najis tadi itu ada zat, ada bentuk, ada wujud, ada berbau. Oke? Di sini sampai di sini bisa ada yang dipahami? Apa ada masih ada kayak yang mengganjal dalam hati gitu? Saya Bu ingin bertanya. Baik, silakan. Tadi sampean kan dari depan itu menjelaskan tentang najis ya Bu ya? Iya. Lah, yang pertama itu ada najis muladhah, dan yang kedua najis muaffafah dan najis mutawassithah. Lah, saya ingin bertanya Bu, macam-macam contoh dari najis-najis tersebut dan bagaimana ketika kita ingin mensucikannya dari macam-macam najis tersebut gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Sela. Ibu bisa memahami apa pertanyaan dari Sela yang barusan ya, yang Sela ucapkan. Menurut Sela itu kan disuruh ngasih contoh lagi kan ya? Contoh dari najis muhalladha, muaffafah dan mutawassithah. Itu. Iya. Baik. Yang pertama Ibu jelaskan lagi ya. Mungkin tadi Sela kurang mendengar atau ada tekanan batin sehingga tidak bisa mencerna penjelasan dari Ibu ya. Baik, yang pertama yaitu najis muhalladha. Muhalladha itu seperti najis berat, kayak kencing anjing, kayak kotoran anjing gitu ya. Ngerti kan? Ya. Yang berat-berat itu seperti itu. Liur anjing, pokoknya berbasis dengan menurut kalian itu najis yang sangat berat gitu menurut agama Islam. Iya. Nah, yang kedua yaitu najis muaffafah. Najis muaffafah itu najis yang ringan. Contohnya seperti kotoran ayam, terus kotoran sapi, kotoran kambing. Itu kan di agama Islam, menurut agama Islam, kotoran sapi, ayam itu kan tidak seberat kayak kotoran anjing gitu ya. Nah, seperti itu. Lupa Ibu, cara bersucinya dari yang muhalladha ya. Najis muhalladha itu bersucinya seperti menghilangkan wujud, kayak kotoran anjing itu semua ada di lantai. Kotoran anjing kan ada di lantai.
cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan bentuk atau bau yang ada di lantai itu, kotoran anjingnya gitu ya, kayak dibersihkan pakai sabun, disiram gitu ya, kayak gitu mensucikannya. Intinya menghilangkan bau sama bentuknya. Kalau yang najis muhallado. Nah, sedangkan najis muafafa itu contohnya seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kan kayak tadi itu ya. Terus cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikan, najis ringan ini yang muhafafah ini seperti kencing seorang anak laki-laki yang baru menyusui nyusu ASI ibunya. Ngerti kan? Ya. Nah, cara mensucikannya kalian semua duduk di pinggir ibunya. Ibunya sedang menyusui adik laki-laki. Nah, adik laki-laki itu masih berumur bulanan ya, dan masih menyusui, masih punya ibunya. Terus cara mensucikannya tentang najis muafafa yaitu najis ringan, seperti contohnya air kencing dari anak laki-laki yang masih menyusui ya. Contohnya itu kalian kalau terkena kencing bayi laki-laki, kalian mensucikannya harus cukup memercikkan air ke bagian mana yang kalian dikena dengan kencing anak laki-laki, seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Yang ketiga yaitu najis mutawasito. Mutawasito yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang itu yaitu cara mensucikannya. Contohnya itu seperti apa ya? Najis yang tidak termasuk dengan dua najis ini. Nanti kan? Ya. Ya seperti itu dah. Najis yang sedang gitu dah. Terus kayak kotoran cecak gitu, kotoran cecak gitu itu udah apa dah. Sedang kan, masih gak terlalu berat, gak terlalu ringan juga. Terus cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan najis tersebut, baik wujud, bau ataupun rasanya. Nah, seperti itu. Berarti najis mutawasito itu cara menghilangkan atau mensucikan najis yang sedang itu, kita harus menghilangkan baunya dulu, menghilangkan bentuknya, menghilangkan wujudnya juga. Jadinya kita cukup menyiramkan air kayak itu dah, kayak kotoran ayam, kayak kotoran cecak, ya intinya yang sedang gitu dah, gak termasuk dengan yang dua ini gitu. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, baik, di sini mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang kurang paham dari mana Ibu menjelaskan gitu seperti apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan PR yaitu tentang ini, najis muallado, muafafa, mutawasito. Najis ini 3 sudah paham semua kan ya? Iya, Bu. Ya udah. Nah, Ibu ada rapat, jadinya nggak perlu dikasih PR ya. Belajar sendiri di rumah. Terima kasih. Cukup sekian waktunya Ibu mengajar tentang najis ini dan bersuci. Mari kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.